Aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional oleh Akhlakul Karimah SMA Negeri 1 Tegal Delimo, calon guru penggerak Angkatan 3 Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhlakul Karimah dari SMA Negeri 1 Tegal Delimo, calon guru penggerak Angkatan 3. Pada aksi nyata kali ini, saya implementasi pembelajaran diferensiasi yang di situ saya memasukkan kompetensi sosial emosional pada rencana pembelajaran saya yang nantinya saya aplikasikan di dalam kegiatan di kelas. Terima kasih, selamat mengikuti dan menyimak aksi nyata yang telah saya lakukan. Monggo Bapak. Minta tolong Bapaknya dikasih kursi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Ayo, bagus dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa bersama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semua masuk, kita mulai aktivitas. Dan alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh teman sejawat saya, yaitu Bapak Anang. Oke, yang kita akan saling berkolaborasi, saling berbagi ilmu, saling yang tujuannya untuk kebaikan kita semua. Baik anak-anak, materi kali ini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di mana kompetensi dasarnya yang kami harapkan yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selanjutnya menyajikan hasil analisis tersebut berupa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tujuan dari pembelajaran ini, kami mengharapkan setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran ini, ya, dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, kami memberi kebebasan Anda untuk mengeksplor media apa yang akan digunakan, maka murid mampu menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh serta membuat pola hubungan dan kesimpulan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Minimal ada 3 hasil analisis kalian untuk kalian mendapatkan nilai 100. Nah, kemudian analisisnya itu tentang peran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal melalui baik media lisan, media tulisan dan dipakai untuk kehidupan sehari-hari dengan benar dan itu tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Baik anak-anak, jangan tegang ya. Ayo sebelum kita jangan tegang, mari kita briefing dulu. Ayo berdiri dulu. Ya. Kalau saya bilang 1, kamu berdiri. 1, 2, 3. Kalau saya bilang 2, 1, 2, 3, tangannya tepuk temannya sebelah kiri. Kalau saya bilang 3, 1, 2, 3, tangannya tepuk tangan sebelah kanan. Kita mulai jaga konsentrasi kita. Oke. Ayo, 2. Ayo, tepuk tangannya. 3. 2. 1. 3. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Saya harapkan kalian berpikiran penuh mindset dulu pada materi ini. Kita fokuskan pada materi, pada pembelajaran ini agar kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akan memberi sebuah screen ya, atau video. Nah, ini. Jika gambar ini
ini membesar, tarik nafas, mengecil, lepaskan, membesar, tarik nafas. Boleh kalau Anda sudah bisa mengikuti irama, boleh sambil pejamkan, lepaskan semua pikiran yang lain-lain. Ya, nanti rasakan apa yang ada pada kita mulai. Ini adalah sebuah latihan untuk pendapatan kita yaitu mindset full, pikiran penuh, kesadaran penuh. Kamu sekarang itu pelajaran ekonomi, jadi saya rasa kalian berpikiran penuh, jiwa raga kalian pas pada pelajaran ekonomi, nggak kemana-mana. Oke? Kita mulai. Silakan. Saya harapkan lebih rileks. Ini salah satu cara untuk membuat kita rileks. Sebetulnya bukan hanya ini saja, Anda bisa melakukan mungkin melihat pemandangan, melihat titik hujan. Ya, ini hanya salah satu cara untuk membuat Anda lebih rileks. Baik anak-anak, untuk materi saya akan memberikan beberapa paparan. Ini ada video tentang kegiatan ekspor impor. Ya, peti kemas yang bisa dikirim ke luar negeri atau dari luar negeri sampai ke negara kita. Kalau kita kirim ke luar negeri namanya ekspor, dari luar negeri sampai ke negara kita ini adalah impor, seperti kemas. Nah, pada kegiatan ini tidak seenaknya sendiri memasukkan barang. Pasti ada aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, entah itu kuota impor atau jenis barang yang harus diimpor atau jumlah-jumlah barang yang harus diekspor. Ya, seperti kemas. Kebetulan saya punya teman dulu seorang kapten. Dia bilang, barang-barang saya taruh bawah, barang-barang padat ditaruh atas. Nah, ini sudah punya gambaran tentang kegiatan ekspor impor. Nah, itu semua berhubungan dengan kebijakan fiskal yang ditentukan oleh pemerintah. Anak-anak, di sini ada beberapa pengaruh dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Kemarin saya sudah kasih materi tentang pengangguran. Pengangguran akan bertambah pada pertumbuhan ekonomi. Ya, ini konsumsi pemerintah. Yang biru ini adalah konsumsi pemerintah. Yang merah ini adalah suku bunga. Kemudian yang kuning tingkat pengangguran. Yang ungu pertumbuhan ekonomi. Bagaimana membacanya? Kita lihat. Kita lihat pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya pada level 6,20. Berarti di sini ya. Sini, naik lagi, turun lagi. Kemudian suku bunga di sini. Suku bunga di atas pertumbuhan ekonomi. Suku bunga sini, ke sini dan ke sini. Ini di bawahnya pertumbuhan ekonomi, ini ke atasnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian tingkat pengangguran, ternyata tingkat pengangguran itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Logikanya bagaimana berarti? Pertumbuhan ekonominya 6,20, pengangguran 7,0. Berarti lebih besar kan? Perekonomiannya naik, tapi penganggurannya lebih besar. Sama kayak ini, 6,5, penganggurannya naik 7,41.
agregat. Ya, itu ternyata lebih banyak. 9-10. Penganggurannya 7,00, tapi belanjanya 9,10 berarti itu akan menyebabkan ya, akan menyebabkan pertumbuhan ekonominya 6,20, penganggurannya 7,00 dengan suku bunga 6,50, kemudian tetapi belanjanya konsumsi 9,10. Logikanya bagaimana? Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Logikanya bagaimana? Logikanya bagaimana, Syafi Irun? Jika pertumbuhan di bawah ekonomi, pengangguran di sini, tapi konsumsinya tinggi, bagaimana logikanya? Logikanya berarti pertumbuhan yang semakin naik menyebabkan pengangguran semakin banyak. Karena kan konsumsi pemerintah mengeluarkan modal yang tidak merata, terjadi fasilitas-fasilitas atau lapangan pekerjaan tidak banyak sehingga menyebabkan pengangguran semakin banyak. Oke, sementara itu adalah hipotesa yang diberikan oleh Syafi Nur. Kita buktikan hipotesa Syafi Nur itu benar apa tidak. Nah, silakan Anda buka semata diskusinya. Ya, saya akan melakukan pretest. Saya akan melihat tingkat pemahaman kalian tentang macam-macam diferensiasi konten yang sudah saya sampaikan. Oh ya, anak-anak, mengenai kebijakan moneter dan fiskal bisa kalian baca buku di LKS bisa, kamu bisa lihat di internet bisa ke perpus. Silakan pretestnya. Saya kasih waktu 5 menit. Baik, stop. Ketemu ya, ketemu nilainya. Dari nilai ini kamu saya langsung ya, saya kelompokkan menjadi kelompok A, B, dan C. Baik, kelompok A saya kasih lembar kerja. Ini lembar kerjanya. Kelompok B ini lembar kerjanya. Lembar kerjanya. Kelompok C ini lembar kerjanya. Silakan kalian berdiskusi dan bekerja sama dari materi yang sudah saya berikan di lembar kerjanya. Nanti dari hasil diskusi kalian boleh berkunjung ke temannya yang lain untuk konsultasi, ya, berkunjung ke temannya yang lain. Kemudian nanti saya membebaskan kalian untuk melakukan presentasi. Bisa dalam bentuk PPT, podcast, bisa kemudian dalam bentuk infografis. Ya, tadi tujuan pembelajaran saya kan begini. Kalian dibebaskan untuk sesuai dengan media yang kalian pilih, tapi kamu sudah bisa mencapai tujuan itu. Ya, saya membebaskan kamu sesuai minat bakatnya. Ya, minatnya membuat infografis, silakan. Tapi yang pasti dengan infografis itu saya menginginkan kamu mindset full. Biar pikiran kamu penuh pada itu, saya hanya tujuan pembelajaran tercapai. Oke, silakan bekerja dan diskusi. Maunya berapa ini? Poster lagi oke, monggo silakan. Kelompok ini buat apa? Oh, PPT. Tulisan. Oke, monggo ini caranya buat apa? Podcast. Monggo, kalau kita berdiskusi silakan berkunjung ke monggo yang berkunjung silakan berkunjung. Sapi Indo apa kelompoknya Swenda? Apa kelompoknya BH? Swenda. Oh,
antara lain mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, lalu memacu pertumbuhan ekonomi negara dan mendorong adanya investasi dan mewujudkan keadilan sosial. Mungkin ada kamu buka audien tanya jawab. Mungkin kurang jelas bisa ditanyakan dari teman-teman. Ya. Pertanyaan next. Jika negara keadaan inflasi, maka jika negara keadaan inflasi, maka negara melakukan kebijakan apa? Menurut saya negara akan melakukan dua kebijakan antara lain, yaitu pertama kebijakan moneter, yaitu dalam hal keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, ada yang kurang jelas dari teman-teman? Jadi kebijakan itu ada kebijakan apa? Kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Oke, mungkin ada teman-temannya yang lain bisa membantu atau menambahkan? Cukup? Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kelompoknya Bapak silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Raja Wali ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan menggunakan media PowerPoint. Silakan kepada teman saya untuk mempresentasikan materi ini. Pengertian dari kebijakan fiskal. Menurut KBPI memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara atau pengeluaran negara. Dalam prakteknya, yang menjalankan kebijakan fiskal adalah pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasional oleh Kementerian Keuangan dan menteri-menteri terkait. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan, yang ketiga menjaga stabilitas harga, dan yang keempat adalah menciptakan stabilitas ekonomi. Instrumen dari kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan negara. Penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai operasional pembangunan dan kegiatan lainnya dilakukan oleh negara. Penerimaan negara dibagi menjadi 4, yaitu. Oke, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim Garuda mau bertanya, apa yang dimaksud dengan cash ratio? Saya akan menjawab Garuda. Cash ratio adalah penentuan saldo terendah yang ditentukan oleh Bank Indonesia, dan ini adalah kebijakan moneter. Sudah. Bisa dipahami? Ada lagi? Ada lagi? Di sini saya akan bertanya mengenai tentang apa pengertian kuota impor. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok elang. Kuota impor adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang merupakan kebijakan fiskal untuk menentukan harganya atau barang yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang berupa podcast.
itulah podcast dari kelompok kami yang membahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang intinya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah sangat bermanfaat untuk masyarakat, yaitu seperti pembangunan fasilitas publik yang secara merata. Oke, baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok Raja Wali maupun kelompok Garuda? Siap. Saya dari kelompok Raja Wali mau bertanya. Dari pertanyaan saya, apa itu politik dumping? Politik dumping ya? Oh ya, politik dumping. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Raja Wali. Politik dumping adalah menjual barang dalam negeri lebih mahal daripada menjual barang dari luar negeri. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok Raja Wali. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan teman-teman kalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika negara dalam keadaan baik inflasi atau tidak, negara pasti membuat sebuah kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Gimana kalau kebijakan moneter itu berhubungan dengan uang, kalau fiskal berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan-kebijakan itu nantinya yang dampaknya untuk menjaga stabilitas perekonomian. Dari semua yang kita lakukan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di semua kegiatan apapun kita membutuhkan yaitu yang namanya kolaborasi, kerjasama. Tujuannya apa? Untuk menjalin koneksivitas, menjalin apa ya? Kita agar jaringan sosial kita, karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain agar kita bisa saling berempati dengan orang lain, menghargai adanya perbedaan. Nah, anak-anak, semoga kalian sehat semua, tetap jaga fokus, kemudian manajemen perasaan, gunakan kendalikan emosi, ya, jangan menahan emosi, tapi kendalikan emosi. Kalau menahan emosi, nanti kamu bisa kendalikan emosi, kemudian belajar terus. Kita pada materi selanjutnya yaitu membahas, kita akan menghitung berapa rasio-rasio nantinya yang akan digunakan untuk menghitung dari kebijakan moneter. Terima kasih, dan saya terima kasih juga untuk Bapak Anang yang telah mendampingi saya dalam pembelajaran ini. Semoga bisa mengambil inti dan manfaatnya, kita bisa saling berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mengandung saya sisipkan pembelajaran sosial emosional di situ pada siswa saya pada kelas IPS. Pertama, saya masuk, saya melakukan ice breaking kepada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka sudah sepaneng dengan pelajaran-pelajaran lainnya, mereka gembira, mereka refresh kembali dengan ice breaking yang saya berikan. Kemudian saya bilang kepada adik saya, mari fokus pada pelajaran saya. Kita bangun mindset full kita fokuskan dengan kesadaran penuh mengikuti pelajaran ekonomi. Saya melakukan yaitu trigger, yaitu saya tayangkan video, saya bilang ikuti garis ini. Jika garisnya mengembang, tarik nafas, jika garisnya mengecil, lepaskan. Terus saya bilang, ikuti iramanya, pejamkan matanya. Setelah selesai, oke, sudah selesai anak-anak. Setelah selesai, saya bilang, rasakan, apa yang kamu rasakan? Mereka bilang, wah lebih rileks Bu, lebih refresh Bu. Disitulah pertama saya membangun bagaimana kesadaran diri mereka, kesadaran penuh mereka dalam mengikuti pelajaran saya. Selanjutnya, seperti rencana pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang telah saya buat, saya sebelum
setelah saya membuat diferensiasi konten yang saya sampaikan kepada anak didik saya sebagai scaffolding dari pembelajaran saya, lalu saya membuat pretest. Saya buat kelompok-kelompok sesuai kemampuan mereka, sesuai minat mereka. Saya bilang, anak-anak, sesuai minat dan bakat mereka Anda, sesuai konten yang Anda pilih sendiri, saya harapkan Anda bisa mencapai tujuan pembelajaran setelah saya buat. Ternyata mereka dengan kesadaran diri mereka, akhirnya saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional. Mereka sadar sendiri, dia bisa mengelola dirinya untuk menampilkan ekspresi mereka, menampilkan imajinasi mereka, agar tujuan pembelajaran dia bisa memahami, menganalisis tentang kebijakan moneter dan fiskal. Di situ ada kolaborasi, di mana kolaborasi itu bisa menjalin keterampilan relasi mereka, kesadaran sosial mereka di dalam kehidupan untuk mencapai tujuan mereka, empati mereka terhadap orang lain. Di situ mereka akhirnya bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apa yang harus saya tampilkan? Setelah saya tampilkan, saya memilih keputusan ini yang saya tampilkan. Setelah saya tampilkan, mereka harus bertanggung jawab untuk mempresentasikan, mempertahankan keputusan dia. Dari pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, akhirnya diferensiasi produk. Di situ saya memasukkan pembelajaran sosial emosional pada setiap kegiatan kami. Timbul empati, timbul rasa bertanggung jawab dalam setiap mengambil keputusan, dan mereka akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Pikiran mereka penuh, kesadaran penuh dalam mengikuti pelajaran saya. Itu refleksi dari saya tentang pembelajaran diferensiasi yang di dalamnya ada pembelajaran sosial emosional. Merdeka belajar. Bergerak dengan ikhlas menuju merdeka belajar.